Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptono. Jadi di video kali ini Kriptono akan membahas kayak apa ya, membahas apa ya? Kayaknya bahas curhat aja ya. Dimana ini ada yang sedikit menjanggal ataupun ini hanya bisa dibilang kayak cocok logi juga. Iya, bisa aja juga tidak ya. Kayak ibaratnya kayak ingin ngasih tahu aja. Dimana waktu itu kan Kriptono pernah posting tentang di Twitter ya. Nah ini periode ketika kalian untuk maksudnya periode kapan untuk membuat uang baru ataupun bisa kalian ibarat bukan uang baru sih, ibaratnya kalian nge apa membuat uang lah ya. Nah sini ada Quinten, si Quinten Pangkois, bisa bisa dibilang bull market akan sampai di 2026 guys nih kan, akan berlanjut sampai 2026. Nah kalau kalian lihat di sini ada ABC, di mana ini tahun-tahunnya si ini bisa dibilang untuk bottom. Nah ini apa? Sebenarnya untuk stok ya, untuk stok market bisa juga stok market dalam artian kayak US market, nggak ada hubungannya sama kripto sebenarnya. Tapi kalau dipikir logika juga, sekarang kan Bitcoin ataupun market kripto itu udah ada ETF-nya. Nah, ETF ini di mana ini juga bisa dibilang kayak udah masuk ke kategori saham lah, kategori stok lah. Nah, bisa aja besar kemungkinan Bitcoin yang ada ETF-ETF-nya ya, kayak misalkan ETH juga sekarang juga udah ada ETF, bisa kemungkinan bisa aja mengikuti periode seperti ini guys, periode kapan kita untuk membuat uang. Nah, C ini adalah tahun-tahun bottom dan di B ini adalah ibaratnya kayak udah pertengahan lah, pertengahan jual, dan ini adalah A adalah panik ya, bisa dibilang tahun-tahunnya panik, ibaratnya kayak apa ya, panik-panik jual semua gitu. Nah kalau dicek nih ya dari S&P SPX, di sini Kriptono udah nyari-nyari tahu di mana kita pakai 1 bulan aja ya, apa ya, untuk melihatnya biar gampang lah ya. Nah, ini tahun 2020 ya. Kalian bisa cek ini waktu dimana COVID ya. Nah, ini topnya di 2019 ini udah ada mengalami penjualan untuk SPX ataupun S&P. Nah, ini nah 2019 nih. Poin ini ya. Nah, 2019 ya kan. Sini udah ada top ya kan. Jual tapi masih naik lagi ya kan. Terus ini juga nih sama nih Desember 2019. Terus masuk ke 2020-nya langsung anjlok S&P sampai Maret ya, sampai Maret 2020. Tapi berlanjut lagi dari April 2020 naik. Nah, dimana kalau kalian lihat 2019 ini tahunnya penjualan, ya kan? Nah, tapi ini ibaratnya bisa rebound di tahun 2020, ya kan? Rebound di April lah ya, 2020 April. Nah, masuk lagi ini kita kan tahunnya bottom di 2023. Nah, kita cek 2023 nih ya. 2023 pun benar sama, ya kan? Bottom juga, naik lagi lanjut. Tapi ibaratnya sini ada bottom lagi di tahun 2022 di mana ini bisa dibilang crash karena perang ya, perang dan lain-lain lah. Nah, ya kan? Terus ini apa di tahun 2024 S&P naik, masih tetap naik ya kan? Masih tetap naik sampai 2025 sekarang ya. Ini 2025, nih yang ini 2024 ya. Tapi masih naik. Nah, kalau kita cek di 2012, lihat bottomnya di S&P 2012. Nah, ini pun juga sama nih. Kalian bisa cek nih, 2012 bottom ya kan? Bottom sebenarnya bottom itu di 2011 ya, tapi nah, 2011 bottom terus ini naik nah ya kan, naik lagi di 2012. Nah ini 2019 2009 kita lihat nggak ada bottom ya, bottomnya itu di 2005. Dan bisa cek juga 2025
Malahan ini di 2025 nggak terjadi bottom guys. Lihat, nggak ada bottom, dia naik nih, naik ya kan. Set, tapi apa di 2007 dia ada penjualan. 2007 ya benar, 2007 penjualan ya kan. Nah 2007 penjualan, terus masuk ke 2009. 2009 sini nggak ada, ibaratnya masih kayak tahun-tahun bottom lah ya. Masuk ke 2012 ya kan, 2012 ini. Nah bottom ya kan, terus naik lagi. Bisa dibilang ini akurat, tapi kalau Cryptondo lihat sih akuratnya 75%. 25%-nya agak-agak anomali, yes. Nah, kita lihat cek dari gold, ya kan? Kita cek gold emas 2015 nih ya. Kan waktu itu bilang katanya 2012 bottom, sini emas 2012 malah penjualan. Bottomnya di 2015-16 ini ya. Masuk, nah naik. Nah, terus ini 2022 ya kan. 2022 nggak ada, tapi bottomnya di ini 2023 ya. Nah 2023 bisa dibilang ini bottom sini ya kan. Nah naik ke sampai lanjut sampai sekarang ya untuk gold. Nah sini Bitcoin ini baru terlahir di 2009 guys. 2009 ya, sebenarnya 2009, tapi kalau ini di Bitstamp masih apa nyampainya ada di 2011 doang. Ini agak banyak banget nih guys. Nah kita lihat cek apakah bisa bisa, sorry bukan bisa ya, 2012. Nah kalau dilihat 2012 emang sih itunya bottom ya kan, itunya apa periodenya. Nah ya kan, periodenya bottom. Nah sini ibaratnya Bitcoin emang bottom sih ibaratnya ya kan, 2012 naik. Nah, sampai 2013. Nah 2013 ini ada penjualan nih. Nah 2013 ini nggak ada, kita lihat di 2016 nya untuk Bitcoin. Nah 2016 ini malahan tidak ada penjualan ya kan. Mana nih 2016. Nah nggak ada penjualan. Penjualannya cuma 2 bulan doang antara Juli dan Agustus ya, antara Juli dan Agustus, tapi dia lanjut lagi naik 2016 sampai sekarang nih ya, 2016. Nah, sampai 2017 dia naik. Nah, 2017 itu nggak ada ya kan, dia bottomnya di 2023. Nah, bottomnya di 2023, tapi di sini ibaratnya Bitcoin bottomnya di 2018 dan 2019 ya kan. Penjualannya ada di tahun 2018-17 lah ya. Sini ibaratnya nggak ada yang nggak masuk ya, nggak masuk ya kan. Terus 2022 juga ini bottom nih ya kan, 2022. Nah masuk ke 2023 ini bisa dibilang ini udah cocok nih ya, udah cocok nih 2022 bottom, 2023 nih soalnya udah apa ya, ibarat cuman beda berapa bulan doang nih, beda berapa bulan langsung naik ya si Bitcoin 2023 bottom. Nah sekarang 2024 dan 2025 ini apa lagi naik-naiknya untuk market market crypto ataupun Bitcoin. Nah bisa dibilang ini Bitcoin udah ibaratnya kayak saham ataupun korelasi ke periode ini nih, itu purchase di 2022 dan 2023 beneran bottom. Nah tapi ingat Bitcoin itu punya cycle guys, tiap tahun itu ada cycle kayak ibaratnya halving ya, bukan tiap tahun sih, maksudnya tiap 4 tahun sekali. Nah tiap 4 tahun sekali itu ada cycle ya kan, dimana Bitcoin halving. Nah kalau untuk cycle yang ini kan 2021 nih topnya si apa Bitcoin. Nah 2021 ini kan cycle ibaratnya Bitcoin nggak mengikuti periode kapan apa periode when to make money kan, bisa dibilang periode nggak ngikutin. Nah tapi masuk ke 2023 pas penjualan ini Bitcoin itu kayak mengikuti korelasi ini guys, period
when to make money, ya kan? 2022 dan 2023 bottom. Nah, sekarang ibaratnya ini kan udah halving nih. Di sini udah halving untuk Bitcoin nih. Halving. Tapi bottomnya di 2022-2023. Nah, 2024 ini dia langsung ketika halving ibaratnya itu sideways langsung naik, ya kan? Nah, 2025 ini bisa dibilang kan harusnya kan bearish ya, kalau kata orang-orang bearish ya. Ibaratnya bukan bearish sih. Pas masuk ke akhir ya kan itu bearish ya. Nah, kalau kalian cek ini 2021 ini bull run ya untuk Bitcoin sampai di Maret sampai April ya, sampai April itu bull run dari 2020 2021 ya kan. Bull run terus penjualan ya kan, naik lagi sampai di November. Nah, November 2021. Nah, November 2021 itu penjualan sampai di 2022 penjualannya itu. Nah, apakah ibaratnya 2025 akan mengikuti fase seperti siklus sebelumnya atau tidak, guys? Nah, kalau misalnya ibaratnya Bitcoin tidak mengikuti siklus sebelumnya, berarti kemungkinan akan terjadi bear market di 2026. Besar kemungkinan Bitcoin akan mengalami bear market di 2026. Berarti 2025 bisa aja kita tidak mengikuti ini, tidak ada penjualan sampai lumayan, ataupun bisa dibilang penjualannya hanya koreksi beberapa persen doang, kayak kemungkinan ya 30 40 lah besar kemungkinan, atau bisa aja seperti itu, tapi kita nggak tahu pasti ya. Ibaratnya gue juga nggak tahu pasti untuk bulan kali ini, soalnya kita bulan kali ini tuh kita mengikuti institusi ya kan, mengikuti perusahaan, karena Bitcoin dan ETH itu udah masuk ETF, bisa dibilang ada dana-dana perusahaan yang ibaratnya masuk ke market kripto seperti itu ya, gara-gara ETF. Nah, kalau sebelum ada ETF kan ini dia ngikutin seperti ini siklus sebelumnya nih. Nah, sekarang ini di sini dia udah kayak mengikuti periods when to make money ya kan, tapi ETF-nya terjadi di, kalau nggak salah di 2023 nih, di sini nih ETF nih. ETF enggak di 2024 kalau nggak salah, sebelum halving dah. Nah, ETF bukan lupa antara 2024 awal dah. Iya, di 2024 awal, guys. Iya benar-benar di awal nih, sini naik nih, sini naik. Nah, terus halving turun, ya kan? Seperti itu nih. Ini agak-agak anomali juga sih, guys. 25% itu anomali untuk kita bisa ngeliat market crypto itu ngikutin period when to make money. Tapi yang jelas intinya kalau gue pribadi ya, guys ya, kalau misalnya ibaratnya target altcoin itu udah tercapai, misalnya kayak ROS ke $1, ZK ke 2 sampai $3, itu bakal gue jual. Ataupun ya kayak LDO bisa ke $10 ya kan, itu bakal gue jual kalau misalkan ibaratnya target itu udah tercapai. Kalau misalkan itu misalkan tercapainya di 2025 di tahun ini, kalau misalkan udah tercapai ya udah gue bakal exit, bakal gue jual. Nggak akan ibaratnya gue masuk kripto lagi, tunggu ibaratnya benar-benar turun di bawah 50%, ataupun bisa dibilang 60-70% besar kemungkinan kalau misalkan gue ingin masuk lagi. Jadi itu aja sih yang bisa gue bahas. Thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and endo.